Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Nadifatul Asfa, NIM 92, kelas HKIC semester 5. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, Haidar dan Nabila adalah pasangan muda yang ingin memiliki rumah impian di daerah Mejobo seharga 500 juta. Namun, mereka hanya memiliki tabungan senilai 100 juta, sehingga tidak cukup untuk membeli secara tunai. Untuk mewujudkan impian tersebut tanpa terjerumus ke dalam riba, mereka bisa datang ke Bank Syariat Indonesia guna mendapatkan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariat. Nah, akad yang paling tepat untuk digunakan dalam kasus ini adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank membeli terlebih dahulu rumah yang diinginkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Pembayaran dilakukan secara angsur dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam transaksi ini tidak ada unsur riba karena yang terjadi adalah jual beli barang nyata, bukan pinjaman uang dengan bunga. Sebagai contoh, BSI membeli rumah tersebut secara tunai dari pengembang seharga 500 juta, kemudian menjualnya kembali kepada Haida dan Nabila dengan harga 550 juta. Selisih 50 juta inilah adalah margin keuntungan yang halal, bukan bunga. Nasabah kemudian mencicil harga jual tersebut sesuai dengan kesepakatan. Transaksi ini berbeda dengan sistem kredit rumah di bank konvensional, di mana bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah untuk membeli rumah. Lalu nasabah mengembalikannya dengan tambahan bunga. Tambahan bunga inilah yang termasuk dalam kategori riba karena merupakan keuntungan yang diambil dari transaksi pinjam-meminjam uang. Sedangkan dalam akad murabahah, keuntungan bank berasal dari margin jual beli barang, bukan bunga atas uang. Inilah perbedaan mendasar yang menjadikan sistem pembiayaan murabahah halal dan sesuai dengan syariat. Nah, akad murabahah ini dibenarkan secara syariat dan hukum positif. Dasarnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, dasar hukumnya juga diperkuat oleh Majelis Ulama Indonesia nomor 4 DSN MUI IV 2000 tentang murabahah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariat boleh menjual barang kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang diketahui secara jelas, dengan syarat bahwa barang yang dijual harus benar-benar telah dimiliki oleh lembaga keuangan terlebih dahulu sebelum dijual kepada nasabah. Artinya, bank hanya boleh memberikan uang, tetapi harus benar-benar membeli barang atau rumah secara nyata. Dengan demikian, penggunaan akad murabahah adalah pilihan yang paling aman dan halal bagi Haidar dan Nabila untuk mewujudkan rumah impian mereka tanpa melanggar prinsip syariat, karena akad ini berdasarkan pada transaksi jual beli yang adil dan terbebas dari unsur riba. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, jelaskan yang dimaksud dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, serta jelaskan bagaimana cara perbankan syariah mendapatkan keuntungan. Nah, fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi berarti bank syariah berperan sebagai penghubung antara orang yang memiliki uang lebih dengan orang yang membutuhkan uang untuk modal usaha. Jadi, bank syariah menyalurkan dana dari masyarakat yang menabung kepada pihak lain yang memerlukan pembiayaan, tetapi semua itu dilakukan sesuai dengan aturan Islam, tanpa bunga. Misalnya, ketika seseorang menabung uang di bank syariah, uang itu akan digunakan untuk membantu pembiayaan usaha orang lain melalui sistem kerjasama atau jual beli yang halal. Nah, cara bank syariah mendapatkan keuntungan juga berbeda dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional mendapatkan untung dari bunga, bank syariah memperoleh keuntungan dari akad atau perjanjian sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa cara bank syariah mendapatkan keuntungan, antara lain yang pertama adalah melalui bagi hasil atau kerjasama usaha yang disebut dengan akad mudharabah atau musyarakah. Dalam sistem ini, bank memberikan modal kepada pengusaha, lalu keuntungan dari modal tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Jika usaha rugi, maka kerugian juga ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang kedua adalah modal akad jual beli, seperti murabahah. Dalam sistem ini, bank membeli barang yang dibutuhkan
nasabah lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Selisih harga inilah yang menjadikan keuntungan bank. Contohnya, jika seseorang ingin membeli sepeda motor, bank akan membelikan motor tersebut lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati. Yang tiga adalah melalui sistem sewa atau akad ijarah. Dalam akad ini, bank menyewakan barang atau aset kepada nasabah dan mendapatkan keuntungan dari biaya sewanya. Misalnya, bank membeli alat berat lalu menyewakannya kepada perusahaan untuk digunakan dalam proyek. Dengan demikian, fungsi utama bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki uang lebih kepada pihak yang membutuhkan. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari sistem bagi hasil, margin jual beli, dan biaya sewa bukan dari bunga. Semua kegiatan ini dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan sesuai dengan syariat Islam agar membawa manfaat dan keberkahan bagi semua pihak. Nah, jadi fungsi utama perbankan syariah adalah sebagai lembaga intermediasi adalah menjembatani pihak yang memiliki kelebihan dan pihak yang memiliki kekurangan dana, sehingga sedangkan sumber keuntungan berasal dari bagi hasil, margin jual beli, dan biaya sewa, bukan dari bunga seperti pada bank konvensional. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, jelaskan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariat, serta berikan masing-masing contohnya, serta berikan pendapat Anda tentang pernyataan yang sering dikatakan oleh masyarakat bahwa bank syariat sama saja dengan bank konvensional, tidak ada bedanya. Jadi, dalam ajaran Islam, setiap kegiatan transaksi atau bisnis keuangan harus dilakukan dengan cara yang halal dan adil. Tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan dan semua memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Islam melarang beberapa hal dalam transaksi bisnis. Di antaranya adalah riba, gharar, dan maisir. Yang pertama, riba. Riba adalah tambahan atau bunga yang dibebankan kepada pihak peminjam di luar pokok utang. Islam melarang riba karena dianggap merugikan dan menimbulkan ketidakadilan, sebab seseorang bisa mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan transaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan, yang berdiri sempoyongan karena kesurupan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli ini sama saja dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepada peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga ada apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, maka itulah penghuni neraka, maka mereka kekal di dalamnya. Sebagai contoh, jika seseorang meminjam uang sebesar 1 juta dan harus mengembalikannya senilai 1.200.000, maka tambahan 200 tersebut termasuk riba dan hukumnya haram. Yang kedua adalah gharar, yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian baik mengenai barang, harga maupun waktu penyerahan. Transaksi seperti ini dapat menyebabkan salah satu pihak merasa tertipu atau dirugikan. Rasulullah SAW dengan tegas melarang jual beli yang mengandung unsur gharar sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang berbunyi, naha Rasulullah SAW an bai'il hasati wa an bai'il gharari, yang artinya Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. Sebagai contoh dari gharar adalah menjual ikan yang masih di laut atau burung yang masih terbang karena hasilnya belum pasti dan tidak jelas bagi siapa yang membeli dan barangnya pun tidak jelas. Yang ketiga adalah maisir atau perjudian, yaitu setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan atau spekulasi tanpa adanya usaha nyata. Dalam maisir, seseorang bisa memperoleh keuntungan besar atau justru kehilangan semuanya, seperti dalam lotre atau taruhan. Hal ini sebagaimana firman Allah melarang gharar, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal
innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum minal amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk dalam perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk perjudian termasuk kegiatan bisnis yang mirip spekulasi dilarang dalam Islam. Nah, berkaitan dengan pernyataan bahwa masyarakat yang mengatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, pendapat tersebut tidaklah benar. Memang secara tampilan luar, bank syariah dan bank konvensional terlihat sama, seperti sama-sama menawarkan tabungan, pembiayaan, dan layanan perbankan modern. Namun, yang membedakan keduanya adalah prinsip dan sistem operasionalnya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang termasuk riba, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa sesuai dengan akad syariat. Dalam bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank adalah hubungan kemitraan, bukan antar kreditor atau debitur. Jika usaha yang dijalankan untung, maka hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika rugi, kerugian juga ditanggung bersama. Prinsip inilah yang membuat bank syariat lebih adil dan sesuai dengan prinsip nilai-nilai Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam melarang riba, gharar, dan maisir karena semuanya berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan satu pihak. Bank syariah hadir sebagai solusinya bagi masyarakat yang tidak ingin merasa dirugikan. Sekian jawaban dari saya, semoga dapat diterima. Apabila ada salah kata atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.